Ntar ya, langsung share screen. Udah muncul kah? Bentar ya. Duh, kok gini HP-ku? Bentar-bentar. Bentar ya, Rek. Loh, kok slide-nya sing iki nah? Ya, bismillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Pasti baik-baik kan? Jadi di sini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Selvi Budi Helpiastuti dengan slogannya yaitu kuliah itu bahagia. Oke, langsung aja kita next di slide pertama. Ra, sorry, belum kenalan ya? Bentar. Ya Allah. Sorry ya, gopo. Kita akan cerita Mbak Intan nih. Ulang. Oh, kok tidak bersemangat ya? Tadi aku bersemangat, Teguh hilang. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah selamat malam, Deng. Ya apa, Tan? Tadi, Tan, kita ngomongnya, Tan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana? Sehat-sehat aja kan? Gitu toh tadi. Ya, oke. Ini saya akan mempresentasikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sehat-sehat aja kan? Harus tetap semangat semua ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas Azas Manajemen B2 dengan dosen pengampu Dr. Selvi Budi Helpiastuti. Dengan slogannya yaitu, kuliah itu bahagia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan siapa saja pembicara dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu Intan Alia Izati dengan NIM akhiran 1028, dan yang kedua saya sendiri, Anissa Ganiuva dengan NIM akhiran 1084, dan yang terakhir Prasetya Dwi Teguh dengan NIM akhiran 1100. Oke, langsung aja next di slide pertama yaitu tentang apa yang akan kita bahas kali ini nih. Nah, kelompok 6 ini akan bahas tentang kepemimpinan autokrasi atau autokratis. Jadi apa sih tipe kepemimpinan autokrasi itu? Kepemimpinan autokrasi itu adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin. Maksudnya gimana nih? Jadi gaya kepemimpinan ini melibatkan kontrol mutlak dan otoriter atas suatu kelompok. Artinya, dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahannya. Nah, udah paham kan apa itu pengertian autokrasi? Yang kedua akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri kepemimpinan autokratis. Ini punya 3 ciri utama nih. Yang pertama yaitu otoritas berada di tangan satu orang, yaitu pemimpin. Artinya gimana tuh? Jadi pemimpin membuat hampir semua keputusan, termasuk tentang tujuan, tugas, proyek, dan proses kerja. Mereka atau pemimpin mendikte anggotanya untuk menjalankan keputusan apa yang telah dibuat oleh kepemimpinan tersebut. Dan yang kedua, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Artinya,
sangat minim untuk terjadinya inovasi-inovasi baru atau ide-ide baru dalam sebuah organisasi. Karena kontrol absolut itu menghalangi kemampuan bawahan untuk berkreasi dan memunculkan ide-ide yang out of the box. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pemimpin menerapkan kontrol otoriter dan mengawasi bawahan dengan sangat ketat. Artinya, untuk menjalankan sebuah organisasi, mereka membuat aturan di mana bawahan harus mematuhinya. Mereka mengomunikasikan dengan jelas aturan tersebut, sehingga bawahan memahami dan menjalankannya tanpa ada pertanyaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan otokrasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Intan Alia Izzati. Dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 wujud dari kepemimpinan otokrasi, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan otokrasi, dan tokoh pemimpin otokrasi dalam sejarah. Yang pertama ada 3 wujud dari kepemimpinan otokrasi. Apa sih wujudnya? Yang pertama ada otokrasi yang mengarah atau directing, yaitu bentuk gaya kepemimpinan otokrasi ini adalah yang paling dasar dan paling umum serta paling kaku. Karena dalam otokrasi ini, bawahan selalu diawasi secara ketat dan pemimpin tidak akan berkonsultasi dengan bawahan dalam hal mengambil suatu keputusan. Yang kedua ada kepemimpinan otokrasi permisif, yaitu kepemimpinan otokrasi ini sedikit lebih terbuka daripada sistem kepemimpinan otokrasi mengarah atau directing. Karena dalam sistem otokrasi ini, pemimpin bertugas membuat keputusan akhir dan bawahannya menikmati fleksibilitas dalam memutuskan sendiri bagaimana melakukan tugasnya. Yang ketiga ada kepemimpinan otokrasi paternalistik, yaitu sistem kepemimpinan otokrasi ini menggunakan unsur karakteristik inti dari kepemimpinan otokrasi, tetapi tetap menyeimbangkan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan bawahannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan otokrasi. Kelebihannya yaitu keputusan dapat diambil secara cepat. Maksudnya yaitu karena suatu kekuatan kepemimpinan otokrasi berasal dari struktur proses pengambilan keputusan yang menjamin, keputusan dapat diambil dengan cepat. Karena pemimpin sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat. Sehingga karena hal itu, seorang pemimpin pada sistem otokrasi ini haruslah seseorang yang benar-benar berkompeten tinggi, karena mereka harus dapat memimpin dan membuat keputusan secara efektif dan efisien. Yang berikutnya yaitu ada kelemahan gaya kepemimpinan otokrasi, yaitu terjadinya ketergantungan dan kurangnya inovasi dan kreativitas. Yang dimaksud ketergantungan di sini adalah karena segala keputusan hanya diputuskan oleh seorang pemimpin saja, tanpa melalui sebuah diskusi, yang menyebabkan anggota tim akan terbiasa untuk tidak harus membuat suatu keputusan tentang apa yang harus mereka lakukan dan mulai menghindari pengambilan keputusan, bahkan ketika pendapat mereka mungkin diperlukan. Lingkungan yang kaku ini dapat mengarah pada budaya di mana bawahan hanya melakukan apa yang diperintahkan, tidak lebih dan tidak kurang. Ketergantungan ini akhirnya akan berdampak pada para anggota tim terhadap penurunan kreativitas dan inovatif mereka dalam mengatasi suatu masalah ataupun dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yang ketiga, ada tokoh pemimpin otokrasi dalam sejarah. Yang pertama ada Adolf Hitler, yang kedua ada Attila the Hun, yang ketiga ada Genghis Khan, Raja Henry III, yang keempat ada Napoleon Bonaparte, dan yang kelima ada Ratu Elizabeth I. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pembahasannya yang sangat memuaskan dari Mbak Intan. Jadi pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prasetya Dwi Teguh. Dipersilahkan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang telah kita peroleh dari penjelasan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu gaya kepemimpinan autokrasi merupakan tipe kepemimpinan yang pusat komandonya berada di pemimpinnya. Pemimpinnya tidak dapat menerima pendapat, argumen, dan kritik dari bawahannya, sehingga bawahannya tidak inovatif dan kreatif. Pemimpinnya menganggap keputusannya adalah selalu benar dan menganggap dirinya adalah segalanya. Kemudian, saran yang dapat kita ambil yaitu dalam dunia modern ini sudah tidak lazim menggunakan sistem kepemimpinan autokrasi. Sebaiknya dalam memimpin suatu organisasi tidak menggunakannya karena dapat membatasi komunikasi antara bawahan dan pemimpinnya. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Teguh atas pembahasan kesimpulan dan sarannya. Jadi, udah sampai di ujung acara nih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai tambahan wawasan bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kritik dan saran boleh banget nih, langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami, saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.